Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Baca Koran, Budayakan Membaca. Kali ini saya mendapat berita dari kompas.com. Beritanya itu hari ini, tepatnya itu jam 6.32 ya. Namun sebelum kita lanjut ke topik utama, saya ingin mengingatkan kepada kalian semua, jika channel saya sudah mencapai 100.000 subscriber, maka saya akan membagi-bagikan motor gratis kepada subscriber saya yang beruntung ya tentunya. Oke, berita dari kompas.com. Mobil pribadi dan motor melanggar PSBB Jakarta, denda Rp 100 juta. Wow, 100 juta, Bo. Maksudnya gimana nih, Bro? Apakah berita ini akan jadi kontroversi atau gimana gitu? Marilah kita membaca ya. Oke. Provinsi DKI Jakarta resmi memberlakukan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). Tertuang dalam Peraturan Gubernur Pergub Nomor 33 Tahun 2020 demi memutus penyebaran pandemi virus corona atau COVID-19. PSBB Jakarta berlaku mulai hari ini, Jumat 10 April 2020, hingga 2 pekan ke depan sampai 23 April 2020. Dalam ketentuannya, Gubernur Anies Baswedan mengatakan mobil pribadi dan sepeda motor tetap boleh dipergunakan tapi dengan batasan khusus. Bagi yang melanggar, kata Anies sudah tertuang dalam pasal 27 di peraturan gubernur tersebut diancam sanksi pidana dan denda. Sesuai dengan pasal 93 Jo Pasal 9 UU Nomor 6 Tahun 2018 terkait karantina kesehatan, sanksi 1 tahun penjara dan denda 100 juta. Kata Anies dalam konferensi pers melalui YouTube Pemprov DKI Kamis 9 April 2020. Pada peraturan gubernur tersebut, khusus poin sektor transportasi pasal 18, Anies menjelaskan, aturan main angkutan umum, mobil pribadi, dan sepeda motor selama PSBB Jakarta bergulir. Pada prinsipnya, moda transportasi dilakukan pembatasan sementara. Untuk moda transportasi umum, kapasitas dibatasi 50% dan jam operasional hanya dari pukul 6 sampai 6 sore. Mobil pribadi. Untuk mobil pribadi tetap diperbolehkan beroperasi, namun beberapa syarat seperti yang tertuang dalam pasal 18 ayat 4 Peraturan Gubernur 33 Tahun 2020. Intinya, pengguna mobil pribadi wajib memenuhi syarat yang telah ditentukan, yaitu A. Digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB. B. Melakukan disinfeksi kendaraan setelah selesai digunakan. C. Menggunakan masker di dalam kendaraan. E. Membatasi jumlah orang maksimal 50% dari kapasitas kendaraan. Dan apa nih? Dan E. Tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan di atas normal atau sakit. Dalam satu kendaraan, jumlah penumpang yang bisa naik bersamaan dibatasi. Bila jumlah kursinya untuk 6 orang, maka maksimal hanya 3 orang. Dan semua di dalam mobil wajib pakai masker, kata Anies. Oke, kita ke halaman selanjutnya. Ada iklan ya teman-teman. Sepertinya kita harus membacanya dengan mode potret. Maaf untuk ketidaknyamanannya teman-teman.
sepeda motor. Kemudian, terkait penggunaan sepeda motor, Anies menjelaskan juga tetap boleh beroperasi tapi hanya boleh digunakan untuk memenuhi kebutuhan pokok seperti membeli sembako. Untuk kendaraan roda 2 diizinkan menjadi sarana angkutan dan hanya dibolehkan untuk memenuhi kebutuhan pokok atau bekerja di sektor yang telah diizinkan, ucap Anies. Bila dilihat dari regulasi pengaturan untuk motor tertuang dalam pasal 18 ayat 5, yakni pengguna sepeda motor pribadi diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut. A. Digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB. B. Melakukan disinfeksi kendaraan dan atribut setelah selesai digunakan. C. Menggunakan masker dan sarung tangan. Dan D. Tidak berkendara jika sedang mengalami suhu badan di atas normal atau sakit. Ojek online atau ojol. Sedangkan untuk ojek online sendiri, menurut Anies tetap diizinkan beroperasi, tapi hanya untuk berkendara barang, bukan untuk mengangkut penumpang. Namun, Anies mengatakan sedang berupaya memfasilitasi agar tetap bisa beroperasi normal. Dalam arti tetap bisa mengangkut orang, tetapi masih menunggu keputusan dari Menteri Kesehatan. Kemarin dalam pembicaraan dengan Kementerian Perhubungan Kemenhub, kami sudah berbicara untuk bisa diizinkan, tetapi karena sudah belum ada perubahan dari Menkes, maka harus sejalan dengan rujukan dulu, ujar Anies. Artinya, pelarangan pengangkutan orang masih bersifat sementara, sampai ada keputusan lanjutan dari Kementerian Kesehatan. Dengan demikian, ojol boleh mengantar barang dan tidak untuk orang. Apabila ada perubahan, akan disesuaikan dalam peraturan gubernur. Lebih lanjut, dia meminta seluruh warga DKI untuk bisa mematuhi PSBB yang akan berlangsung dari tanggal 10 hingga 23 April mendatang. Setelah itu, akan ada evaluasi kembali apakah dilanjut atau tidak. Ini adalah keputusan besar, tapi mudah-mudahan bukan keputusan yang berat untuk semua. Seluruh masyarakat berkewajiban untuk mematuhi untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19 karena Jakarta sudah menjadi epicenter. Oke, mungkin segitu saja berita yang saya sampaikan. Untuk kekurangnya saya meminta maaf. Jika kalian menyukai video ini, silakan kalian klik like, klik subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Jika serasa video ini bermanfaat, silakan kalian bagikan ke teman-teman kalian. Dan saya ingin mengingatkan kepada kalian lagi, jika channel saya sudah mencapai 100.000 subscriber, maka saya akan membagi-bagikan motor gratis kepada subscriber saya yang beruntung. Oke, mungkin segitu saja dari saya. Untuk kekurangannya saya minta maaf. Jika kalian menyukai video ini, silakan kalian klik like, klik tombol subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya. Jika serasa video ini bermanfaat, silakan kalian bagikan ke Facebook, Twitter, WhatsApp, Line, dan Instagram. Oke, mungkin segitu saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.